Baik, kita berbicara tentang GA ya atau General Average. Ini adalah pertemuan yang ke-9 dan ke-10 nih ya untuk cargo insurance kelas logistik ya untuk asuransi. Dan hari ini saya belum bisa join di kampus. Harusnya Selasa memang ini adalah jadwal kita untuk ama melakukan perkuliahan untuk pindah hari ya dari hari Jumat sebelumnya. Baik, kita bicara tentang GA, General Average, ya. Sebelum kita bicara tentang GA, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan transit clause, ya. Transit clauses ini adalah satu apa ya, klausa yang memungkinkan untuk apa namanya, bagaimana klaim asuransi itu terjadi pada apa barang yang eh, perjalanan dari bukan dari satu apa freight ya atau dari satu angkutan misalnya dari air freight ataupun sea freight ya, tetapi justru dari warehouse to warehouse ya. Jadi dia bukan apa namanya, bukanlah perjalanan panjang begitu ya, tapi bisa dikatakan dia juga boleh dikatakan perjalanan yang lebih singkat gitu ya. Nah, cakupan jaminan asuransi from warehouse to warehouse dari gudang pengiriman sampai kepada gudang penerima ya dengan skema door to door service. Kedua, eh, polis yang mengatur tentang transit clause ini menetapkan bahwa jaminan asuransinya berakhir di mana nih, lihat posisinya ya. Yang A adalah dengan diserahkannya barang kepada penerima di gudang atau tempat penimbunan sesuai dengan tujuan yang disebutkan di dalam polisnya. Ya, jadi acuan pada klaim itu sendiri itu tertera di dalam polisnya atau sertifikat insurannya ya, tertera di sana sehingga em, apa kekuatannya ya itu bisa dipertanggungjawabkan karena memang tertulis secara apa nyata di polis asuransi tersebut. Yang kemudian yang B, atau paling lama 60 hari dihitung sejak barang terakhir dibongkar dari kapal di pelabuhan bongkar terakhir. Nah, atau dia ketika dibongkar di atas kapal di pelabuhan bongkar terakhir ya. Bisa juga di sana ya di pelabuhan bongkar terakhir. Loh, kenapa waktunya kok cukup lama 60 hari ya? Karena bisa jadi kita belum tahu bagian dalam dari barang tersebut karena memang belum dibuka ya, baru dibongkar saja. Dibongkar artinya diturunkan ya, atau in English disebut sebagai unloading sebenarnya. Ya, 60 hari sejak barang terakhir dibongkar di pelabuhan terakhir. Kemudian, dalam polis pengangkutan Indonesia, transit clause hanya 21 hari dan khusus untuk pengangkutan antar pulau biasanya ditetapkan 15 hari. Nah, tadi yang saya katakan ini adalah aturan yang berlaku secara internasional. Sementara di Indonesia sendiri ya, untuk transit clause ini itu hanya berlaku 21 hari secara umum ya, secara umum 21 hari. Apalagi untuk angkutan antar pulau dia lebih singkat lagi menjadi 15 hari sejak ditetapkan ya. Kemudian yang ketiga adalah bila terjadi keterlambatan pelayaran atau delay, jaminan asuransi tetap masih berjalan sampai muatan dibongkar di pelabuhan tujuan. Bila mana keterlambatan tersebut di luar kekuasaan tertanggung, di luar kekuasaan tertanggung, jadi di luar apa asuransi begitu ya, kekuasaan asuransi begitu ya. Misalnya terjadi deviasi kapal singgah di pelabuhan darurat untuk perbaikan, kemudian terlambat di pelabuhan transshipment atau terjadi hambatan dalam pelayaran yang memang dibenarkan dalam kontrak pengangkutan bill of lading ya. Jadi ini juga tetap di cover ya keterlambatan-keterlambatan ini. Ya. Nah, ini transit clause. Nah, saya ulangi lagi definisi tentang GA ya, General Average ini ya. Kalau kita bicara GA, itu sebenarnya aturan yang berlaku secara global, disepakati setelah apa ya konvensi-konvensi internasional terkait dengan pengangkutan laut dan di dalamnya terdapat juga apa klaim asuransi yang kemudian menyertai dari peristiwa tersebut ya. Sebenarnya banyak peristiwanya ya.
Tadi ada transit clause istilahnya ya, ada GA, ada jettison ya, ada blame to boat clause ya, ada macam-macam ya. Nah, itu semua bagaimana asuransi kemudian memandangnya. Nah, kita lihat dulu yang GA ini ya, General Average. General Average ini itu adalah kerugian yang dengan sengaja dilakukan ataupun biaya yang sengaja dikeluarkan yang bertujuan untuk keselamatan semua pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, semua pihak yang mendapatkan manfaat dari pengorbanan ini harusnya memikul kerugian ini secara berimbang proporsional. Jadi maksudnya berimbang proporsional itu ya dibagi rata antara pemilik barang dengan pemilik muatan ya. Kalau dia kontainer, antara pemilik kapal kontainer dengan yang mengisi muatan di kapal kontainer ini. Ya memang peristiwa fenomenal yang paling apa kita bisa perhatikan atau bisa kita jadikan contoh untuk GE ini adalah peristiwa kapal Everbase ya di apa di terusan Suez ya, di mana kapal tersebut melintang menghadang terusan tersebut ya, sehingga arus barang khususnya kapal-kapal yang melewati terusan Suez tidak bisa melewati kanal tersebut, tidak bisa melewati terusan tersebut karena terhadang oleh kapal Everbase ini, kapalnya Evergreen, sehingga menyebabkan kerugian kurang lebih 14 triliun rupiah hanya dalam kurang lebih 1 minggu atau 1 minggu lebih ya. 14 triliun yang kemudian oleh apa otoritas terusan Suez dalam hal ini yang dimiliki oleh pemerintahan Mesir ya mengklaim itu kepada perusahaan Evergreen. Ya, setelah terjadi negosiasi maka disepakati bahwa ini adalah menjadi 7 triliun ya kerugian yang diklaim ya. Lalu dibayar oleh Evergreen sebanyak 7 triliun tersebut dan kemudian Evergreen selaku pemilik kapal ya kemudian mendeklar ini sebagai peristiwa General Average. Ya, general average itu artinya evergreen itu apa? Membagi rata secara proporsional kerugian yang timbul akibat dari peristiwa tersebut kepada seluruh pihak yang apa? Seluruh pihak yang eh, berkontribusi di kapal tersebut ya, baik itu pemilik kapal maupun pemilik kargo ya, lalu dibagi rata ya. Sekali lagi, apakah GA ini di cover oleh asuransi? Ya, pada pertemuan kita sebelumnya dibahas bahwa apabila kargo klausal E ya, atau kargo klausal ICCA, maka ini pasti di cover ya, GA ini ya. Begitu juga yang B kalau tidak salah juga di cover ya, GA ya, General Average. Sehingga kalau dia punya asuransi ya gampang saja. Dia punya sertifikat asuransi ya dia tinggal apa klaim kepada perusahaan asuransi tersebut gitu. Jadi misalnya kalau perusahaan Evergreen pasti dia akan mengasuransikan seluruh kegiatannya ya, kegiatan kapalnya tersebut ya. Itu pasti diasuransikan. Hingga kalau peristiwa J ini terjadi ya dia tinggal klaim saja ke perusahaan asuransi. Gitu yang pertama. Yang kedua juga apabila barang-barang dalam kontainer itu kemudian juga diasuransikan, maka itu sesuai kesepakatan ya kalau ICC A atau B ya, dia maka bisa di cover asuransinya ya. Nah, pertanyaannya kemudian, waduh berarti perusahaan asuransi akan merugi dong, ya kan? Karena dia harus menanggung seluruh biaya yang timbul akibat dari GA ini. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak ya. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Bisa jadi ya kalau misalkan dia memang perusahaan asuransi tersebut tidak melakukan reinsurance atau eh, dia mengasuransikan dari asuransi yang didapatkan tersebut ya. Jadi diasuransikan lagi. Nah, biasanya ada peristiwa reinsurance. Reinsurance itu adalah mengasuransikan polis asuransi yang sudah dia sepakati ya. Misalkan kalau saya perusahaan asuransi, kemudian ada customer saya, customer A misalnya ya, apa namanya, mengisut polis asuransi, lalu kemudian
Di situ disepakati bahwa 5% dari total invoice barang tersebut adalah polis apa namanya value nilai asuransi tersebut ya. 5% misalnya kalau 1 juta dolar, 5%-nya kan berarti kurang lebih 50 ribu ya US dollar ya. Nah, itu kemudian di sebagai biaya asuransinya, biaya polisnya. Nah, kemudian saya sebagai perusahaan asuransi misalnya di Indonesia, saya coba karena ini nilainya besar ya 1 juta dolar, saya coba mereasuransikan, mengasuransikan kembali polis tersebut ke perusahaan asuransi global ya. Misalnya saya coba asuransikan itu ke Deloitte ya, Deloitte yang ada di Inggris gitu ya, atau yang ada di Hong Kong gitu ya. Kita asuransikan itu. Yang tadi nilai value-nya saya dapat 5% ya, mungkin dari Deloitte itu dia cuma klaimnya 2% gitu ya. Dari 50 ribu dolar, ya cuma 20 ribu dolar, saya masih dapat untung 30 ribu dolar tuh. Ya kan? Itu namanya reinsurance. Dengan nilai yang sama nih ya, dengan tanggungan yang sama begitu. Ya, tetapi kita asuransikan kembali. Ya, sehingga ketika terjadi kejadian seperti ini, ya, maka yang menanggung itu adalah perusahaan yang menerima reinsurance-nya, ya, perusahaan yang lebih besar lagi tersebut, gitu ya. Dia yang akan menanggung biaya asuransinya tersebut. Nah, tetapi walaupun demikian, asuransi juga selain dia bisa melakukan reinsurance, dia juga kan punya hak yang namanya hak subrogasi ya. Kita sudah pelajari sebelumnya ya. Subrogasi itu hak untuk mengklaim apa yang sudah dibayarkan oleh asuransi gitu ya. Kalau misalnya kejadian, let's say ada tabrakan ya, ada sebuah mobil ditabrak oleh truk gitu ya, sehingga mobilnya itu rusak parah ya 50% ya. Sementara biaya perbaikannya kurang lebih sampai taruhlah 20 juta begitu misalnya ya. Nah, perusahaan asuransi itu punya hak subrogasi, hak di mana dia menuntut si apa yang menabrak tersebut ya, hak menuntut si yang menabrak tersebut untuk mengganti biaya yang sudah dia keluarkan ya untuk mengcover klaim asuransi tersebut. Nah, itu namanya hak subrogasi. Oke, ini kita bicara tentang GA ya, General Average. Kemudian kita lanjutkan. Em, GA itu sendiri ya, itu sebenarnya disepakati dari Yoke and Work Rules. Jadi rule yang kesepakatan ya, di mana ada apa namanya perusahaan-perusahaan transport khususnya yang berada di sea ya, mendapatkan kesepakatan bersama bahwa GA ini merupakan bagian dari hal yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi ya, sehingga dia punya definisi tersendiri juga terkait dengan GA ini ya. Definisi GA dari Work and Work Rule tahun 1994. Apa bunyinya? Ya, GA hanya ada apabila telah dilakukan tindakan luar biasa yang bersifat pengorbanan ataupun biaya yang dengan sengaja atau patut dilakukan untuk keselamatan bersama, untuk melindungi harta benda dari bahaya, dan untuk menyelesaikan suatu pelayaran atau voyage ya. Makanya salah satu tindakan GA itu kan jettison ya. Jettison itu kan mengeluarkan sebagian muatan kapal apabila kapal itu terkena apa terjadi bahaya, misalnya ada ombak besar ya, cuaca buruk ya. Karena dia terlalu berat, dia harus mengurangi beratnya, maka sebagian muatannya dilempar ke laut ya, jettison itu ya. Nah, itu bagian dari GA, General Average, yang ditanggung secara bersama. Nah, kemudian apa unsur-unsur GA ya? Setidaknya ada 5 unsur GA ya. Yang pertama adalah adanya bahaya laut atau peril of the sea. Ada istilah peril of the sea. Peril of the sea itu, peril itu adalah apa istilah bahaya pada khusus di laut ya. Peril namanya. Peril of the sea atau bahaya laut ya, yang mengancam seluruh kepentingan pelayaran. Jadi ini memang kondisinya darurat ya. Kondisinya tidak dapat elakkan lagi, memang akan terjadi hal yang berbahaya kalau tidak dilakukan tindakan gitu ya.
Yang kedua, tindakan dilakukan untuk keselamatan bersama, ya, baik itu kapal, muatan, serta freight collect, charter, sama hire, ya. Jadi ini merupakan apa ya? Tindakan emergensi untuk keselamatan semua pihak. Apakah itu dia sebagai pemilik kapal, apakah dia itu sebagai pemilik muatan, apakah dia itu sebagai apa ya istilahnya disebut dengan freight collect. Freight collect itu eh, apa pembayaran dilakukan oleh pihak pembeli ya, itu collect ya. Jadi di pembeli atau buyer yang menanggungnya. Apa atau mungkin kapal itu sedang dicharter ya. Ya, jadi ini sangat menyangkut pada kondisi yang emergensi atau darurat. Yang ketiga adalah pengorbanan dan pembiayaannya bersifat luar biasa. Artinya ini tidak main-main jumlahnya ya. Sangat besar ya untuk GA ini biasanya ya. Kemudian yang keempat, tindakan dilakukan dengan sengaja atau beralasan dan beralasan ya. Tadi misalnya saya kasih contoh salah satu eh, bagian dari GA itulah action dari jettison, mengeluarkan sebagian isi muatan kapal ya karena dikhawatirkan kapalnya akan tenggelam akibat badai apabila tidak diturunkan sebagian muatannya. Ya, itu kan sengaja diturunkan supaya apa? Supaya kapalnya lebih ringan, lebih mudah bermanuver, bisa menghindari badai dan seterusnya. Ya, dan itu alasannya sangat kuat. Apabila tidak dilakukan, maka resikonya kapalnya bisa tenggelam gitu. Nah, ini adalah unsur-unsur dari GA. Termasuk yang kelima adalah voyage-nya ya. Jadi pelayarannya voyage-nya akhirnya terselesaikan. Artinya apa? Dengan adanya peristiwa GA ini, maka kondisi bahaya Peril of the Sea yang tadi sudah dijelaskan itu menjadi terselesaikan gitu ya, menjadi ada solusinya, ada penyelesaiannya. Nah, inilah general average. Kemudian nah, ini contoh-contoh kejadian GA ya. Tadi saya kasih contoh yang paling fenomenal tuh, karena itu yang oleh diskusi-diskusi tentang kargo marine cargo insurance ya, banyak sekali dibahas di apa namanya eh, forum-forum internasional yang terkait dengan insuran ini ya, yaitu peristiwa di terusan Suez. Tapi sebenarnya ada banyak hal ya yang mungkin bisa dilakukan eh, apa namanya tindakan dari general approach. Satu, salah satu contohnya itu adalah membuang dengan sengaja muatan ke kapal. Nah, istilah ini kita sebut dengan jettison. Ya, jettison. Jettison itu jadi buang sebagian muatannya itu ke kapal. Kalau kalian ingat peristiwa dalam Islam tuh ada peristiwa Nabi Yunus ya, yang kemudian dibuang ke laut akibat dari em, kapalnya itu mau tenggelam dan karena badai ya, sehingga si awak kapal itu nah apa namanya mualim ya, kapten kapal itu memutuskan untuk dilakukan tindakan ini jettison. Jadi jettison ini sebenarnya tindakan yang sudah lama ya. Cuman dikatakan jettison ini pada konvensi-konvensi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan pelayaran ya. Tapi tadi saya katakan peristiwa seperti di Nabi Yunus adalah salah satu contoh peristiwa jettison yang terjadi jauh sebelum Masehi ya. Nah, eh, untuk apa itu dilakukan? Untuk mengapungkan kapal dalam keadaan kandas atau grounded atau stranded ya. Ini bisa stranded, bisa grounded, atau bisa kondisi kapalnya dalam bahaya ya karena terkelebihan muatan. Yang kedua, memadamkan kebakaran yang potensial dapat menimbulkan kerusakan pada muatan lainnya. Dengan kerusakan, membuang, membasahi muatannya. Ya, jadi ya sengaja muatannya dikasih air, disiram, dibanjirkan supaya apa? Supaya tidak terjadi kebakaran. Nah, otomatis kan muatannya rusak, ya kan? Muatannya udah nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Atau muatannya kemudian harus diperbaiki. Nah, hal tersebut
menyebabkan ada biaya dan itu biaya yang ditanggung secara bersama yang kita sebut sebagai GA. Kemudian yang ketiga adalah kerusakan mesin karena dipaksa untuk full power untuk melepaskan kapal dari keadaan kandas ya. Jadi dia berusaha untuk melepaskan kapal dari keadaan kandas ya. Of course nanti pasti ada kerusakan tuh ya pada mesinnya, ada yang rusak, mungkin ada yang apa mesinnya harus diperbaiki atau kapalnya juga harus diperbaiki dan seterusnya. Yang keempat adalah mesin mati atau engine breakdown ya, sehingga dipergunakan salvor untuk menggandeng kapal ke pelabuhan darurat. Jadi kayak towing ya, untuk perbaikan mesinnya. Ini kan ada biayanya pasti towing itu ya. Nah, ini yang disebut dengan GA. Yang kelima adalah tubrukan yang memerlukan perbaikan sementara atau temporary ya atas kerusakan kapal di pelabuhan darurat ya. Biasanya pasti perbaikannya apa namanya kalau dia emergency sifatnya itu dilakukan di pelabuhan-pelabuhan yang darurat ya, yang terdekat gitu ya, tidak di pelabuhan misalnya pemilik kapal atau pelabuhan tujuan tuh belum tentu ya. Nah, ini contoh-contoh dari kejadian di GA. Nah, kemudian selain itu juga ya, ada hal lain juga kaitan dengan GA ini yaitu em, bahwa dua macam kerugian general average ya. Jadi apa ya, pengorbanan atau biaya yang timbul akibat GA ini itu bisa dibagi menjadi dua ya, dua kerugian besar ya. Yang pertama disebut dengan sacrifice. Sacrifice atau pengorbanan ya. Pengorbanan itu adalah muatan itu sengaja dibuang ke laut ya, itu disebut dengan jettison. Jadi ya dikorbankan gitu muatannya daripada kapal atau seluruh kapal itu dikorbankan, maka sebagian muatannya saja yang dikorbankan. Yang kedua, barang-barang lain di dalam palka yang rusak terkena air sewaktu mematikan kapal di atas kapal. Ya, ini bisa terjadi ya. Kalau misalnya em, kapalnya itu apa namanya mengalami kerusakan, mesinnya mengalami kerusakan, harus dimatikan dulu misalnya, atau mesinnya mati begitu ya di atas kapal, sehingga kan kapalnya terombang-ambing. Nah, terombang-ambing ini kemungkinan air itu bisa masuk ke dalam kapal ya dari ombaknya tersebut ya, dan bisa juga mengenai falka ya, karena falka kan tuh bagian paling atas dari kapal ya. Nah, di bagian bawah palka itu kan isinya muatan ya. Kalau break bulk ya, kapal break bulk misalnya kan eh, apa namanya? Isinya muatan-muatan semua. Itu palka itu kayak tempat muatan tuh loh yang ada di kapal itu ya. Nah, kalau misalkan itu palkanya terkena air sehingga bisa membuat palkanya rusak ya. Bisa jadi muatan di dalamnya juga akan terkena ya. Kemudian yang ketiga adalah bagian atau peralatan kapal yang sengaja dirusak atau dibuang ke laut demi keselamatan bersama ya. Mungkin ada bagian kapal yang sudah mengalami kerusakan harus dibuang ya. Kalau nggak dibuang ini malah membebani kapal tersebut gitu ya. Nah, ini juga disebut dengan sacrifice atau pengorbanan. Yang kedua adalah biayanya dari sisi biaya ya. Jadi kerugiannya bukan cuma dari sisi pengorbanan apa yang sudah dilakukan ya, tapi juga ada biaya yang harus dikeluarkan atau kita sebut dengan expenditures ya. Misalnya apa tadi ya? Misalnya biaya penarikan atau towage ya, towing ya oleh kapal tunda atau tugboat ke pelabuhan darurat ya kan. Kalau kapalnya agak cukup jauh jaraknya dari pelabuhan ya, berarti dia harus ditarik ya atau dia harus ditowing ya oleh kapal tugboat ya. Nah, ini pasti ada biaya yang dikeluarkan. Kemudian biaya bongkar muat di pelabuhan darurat. Nah, ternyata misalnya kapalnya kena kandas atau kapalnya stranded atau dia transit darurat di satu pelabuhan karena kondisi cuaca atau kondisi kapal yang tidak memungkinkan begitu ya.
kan otomatis ada biaya bongkar muat di situ ya. Ya, itu dia harus tanggung juga. Kemudian ongkos pemadam kebakaran apabila kapalnya terjadi GA-nya adalah GA kebakaran. Kemudian biaya lembur ABK ya kalau apa ABK-nya diminta tetap ada di situ karena perbaikan kapal. Kemudian biaya bunker atau tambahan atau ekstra untuk menuju pelabuhan darurat dan selama perbaikan di pelabuhan darurat. Jadi biaya bunker juga ada ya, bisa timbul akibat dari GA ini ya. Saya lanjutkan, bagaimana prosedur penyelesaian GA ini sendiri ya. Nah, yang pertama, statement atau laporan nahkoda tentang kejadian. Jadi ada hal-hal prosedur atau SOP yang harus dilaksanakan apabila klaim dilakukan karena GA ini ya. Yang pertama itu tadi statement atau laporan nahkoda. Jadi kan nahkoda itu kan punya logbook ya, logbook atau catatan ya yang dia pakai ya. Sama di kalau di pesawat kan sama ya. Pilot tuh punya logbook ya. Kemudian engineer itu juga punya logbook ya. Dia punya catatan di bukunya seperti ya logbook itu keseharian harus diisi itu ya. Ada kejadian apa pada hari itu ya. Nah, itu diisi di logbook. Begitu juga prosedur GA ya. GA akan melihat dari statement di logbook ya yang tertulis di situ ya. Tertulis oleh nakoda ya. Yang ditulis oleh nakoda em, yang dijadikan dasar apabila apakah terjadi kerugian atau pengeluaran biaya yang digolongkan sebagai GA ya. Jadi ini acuan utamanya ya. Kalau pesawat kan gitu juga. Ada technical logbooknya. Technical logbook itu melihat nih apa ada kemungkinan misalnya pesawatnya mengalami accidents, kerusakan, apakah ada catatan sebelumnya ya terkait dengan kerusakan tersebut gitu ya. Jadi dia akan melihat catatan di logbook tuh. Penerbangan sebelumnya bagaimana? Ini rusak atau enggak gitu ya. Nah, itu logbook ya. Kemudian yang kedua itu adalah owner setelah konsultasi dengan hull underwriters menunjuk GA General Adjuster untuk mempersiapkan penerapan GA dan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemilik kapal untuk pengenaan GA contribution. Jadi ini dia juga pemilik kapal ya akan berkonsultasi dengan pihak underwriter. Underwriter itu pihak penanggung ya. Penanggung itu berarti perusahaan asuransinya ya, underwriter. Nah, di sana maka akan dilakukan adjustment. Adjustment itu penilaian ya. Seberapa yang bisa dilakukan GA-nya itu atau general average itu. Nah, setelah itu, setelah kemudian di-adjust ya, dilakukan adjuster itu ya, lalu kemudian akan mengenakan GA contribution. Jadi kontribusi masing-masing pihak yang memiliki barang di situ ya, dia kena berapa gitu. Nah, itu GA contribution ya. Kemudian yang ketiga, average gesture mengeluarkan pengumuman kepada seluruh kepentingan, khususnya pemilik muatan berupa perkiraan. Ya, ini yang tadi tadi disebut sebagai GA contribution. Biayanya dengan presentasi dari nilai harga barang. Jadi mereka akan lihat nih value-nya barang tersebut ya. Value-nya barang tersebut berapa, kemudian harga GA-nya berapa, lalu GA contribution-nya itu berapa. Jadi ada beberapa faktor ya sebelum dia dikenakan apa kena tanggungan berapa di GA-nya gitu ya. Nah, itu lalu GA contribute average adjuster ya. Nah, kemudian bagaimana penyelesaian plus apa namanya? Ini masih seperti yang tadi ya. Satu eh, statement laporan nakoda tentang kejadian di dasar pada catatan logbook dan dijadikan dasar apakah kerugian atau pengeluaran biaya yang ada ya didorongkan sebagai general average. Dua, owner melakukan konsultasi. Nah, ini yang tadi ya prosedur penyelesaiannya. Nah, ini salah satu studi kasus ya yang pernah ada ya. Ini kasus kebakaran kalau ini kasusnya ya. Kasus pertama yaitu kebakaran terjadi di kamar mesin ya. Jadi ruangan mesin itu tempat mesin kapal itu beroperasi ya, itu mengalami kebakaran. Nah, saking dahsyatnya kebakaran tersebut ya, hingga dia menjalar ke palka. Ya, palka itu space-nya muatan ya.
Kalau dalam pesawat itu Valka itu seperti kompartemen lah, ya. Ada kompartemen satu, kompartemen dua, kompartemen tiga, kompartemen empat sampai kompartemen lima ya. Di mana barang itu dimuat ya kan? Ada bagasi atau kargo kalau dia pesawat apa namanya penumpang ya. Kalau dia freighter kan semuanya apa apa semuanya tuh muatan isinya kan, nggak ada penumpang. Nah, palka karena semuanya muatan ya itu tempat muatannya itu disebut dengan palka ya. Kargo, beras dalam karung yang dimuat di palka nomor satu, sebagian rusak, terbakar, dan sebagian basah. Nah ini, jadi ini ada contoh kasus yang pernah ada ya di Indonesia ya, kemudian dikategorikan dengan GA ya. Jadi ada kebakaran, dia masuk ke mesin kapal, dari mesin kapal dia menjalar lagi ke palka ya. Nah kemudian karena ini kebakaran, maka eh, apa namanya dilakukan pemadaman ya. Nah, akibatnya apa? Di pakan nomor satu sebagian rusak karena kebakaran dan kebagian rusak karena basah. Ya, karena tadi dipadamkan ya. Nah, api juga menyambar sebagian besar mesin kapal. Nahkoda menggunakan busa api dan air untuk memadamkan api. Terjadilah kerusakan muatan oleh kapal karena usaha pemadaman api. Tetapi pada akhirnya api dapat diatasi dan kapal selamat sampai tujuan. Nah, ini dia ya, kuncinya adalah keselamatannya. Ya, kuncinya adalah ini adalah solusinya. Kalau api itu tidak dipadamkan, kalau tidak disemprot, ya, maka mungkin api itu akan menjalar ke seluruh kapal. Sehingga api itu harus disemprot, harus diambil tindakan oleh nakoda untuk dilakukan pemadaman. Nah, efek pemadaman itu kemudian merusak sebagian muatan yang ada. Nah, sebagian muatan yang ada yang rusak atau yang sudah terbakar karena kebakaran itu, nah kemudian itu yang ditanggung bersama atau itu yang disebut dengan istilah GA gitu ya, dengan prosedur SOP yang tadi ya. Nah, kemudian sebagai jaminan agar pemilik muatan atau consignee ya atau kita sebut dengan buyer ya membayar GA contribution setelah perhitungan GA panel adjustment, setiap kepentingan atas muatan kapal atau cargo insurance harus menyerahkan jaminan atau GA garansi berupa cash deposit dihitung berdasarkan pada persentase estimate GA contribution dari nilai kapal dan muatannya. Alternatifnya, mereka dapat menyerahkan jaminan dari cargo underwriters garanti sebelum barang diserahkan atau dirilis kepada penerima barang atau konsaini. Mereka harus menyerahkan GA garanti berupa cash deposit atau jaminan asuransi dengan underwriters garanti. Di samping itu, setiap penerima muatan harus menyampaikan kepada average adjuster umumnya melalui ship agents ya, dokumen GA berikut ini yaitu GA bond dan valuation form. Jadi ada dua form ya, GA bond dan valuation form. Bond itu jaminan ya. Suatu surat pernyataan dari asuransi untuk membayar contribution GA atau biaya salvage, salvage itu biaya pengorbanan, atau biaya lainnya yang berhubungan dengan GA yang merupakan kewajiban penerima barang sesuai dengan final assessment adjuster atau valuation form perhitungan harga muatan berikut komersial invoice serta packing listnya. Jadi eh, setelah kemudian itu dideklar sebagai GA dan kemudian oleh GA adjuster melakukan yang namanya GA contribution ya. Contribution itu dibagi secara merata sesuai dengan muatan dari pemilik barang yang ada di dalam kapal itu. Apakah itu kapal kontainer atau kapal muatan birk bulk ya, atau kapal minyak ya, tanker ya, atau kapal yang lainnya. Kemudian dibagi secara merata ya. Lalu follow up-nya adalah barang itu kemudian ditahan oleh si pemilik kapal ya. Sampai kemudian pihak apa namanya pemilik muatan itu mengeluarkan jaminan bahwa mereka akan membayar GA garanti ya. Nah, GA garanti itu apa? Ya dia deposit ya. Deposit dulu tuh berapa yang dia harus bayar gitu ya.
Nah, selain GA garansi, ya, kalau GA garansi ini biasanya si pemilik muatan tuh akan berkonsultasi kepada perusahaan asuransinya dia, ya. Kalau muatannya dia asuransikan, kan berarti GA ini di cover oleh perusahaan asuransinya pemilik muatan, ya. Nah, kalau dia di cover, maka yang apa namanya, yang menggaransi itu namanya perusahaan asuransi muatan tersebut, ya, disebut dengan underwriter garanti, ya. Jadi bukan si pemilik barang, ya, tapi pemilik asuransinya yang mengasuransikan, yang sudah diasuransikan sebagai pihak tertanggung, ya, penanggung, ya. Nah, itu disebut dengan underwriter, ya. Nah, eh, apabila itu sudah dilakukan, maka si pemilik muatan itu juga dia harus menyiapkan namanya GA bond sama valuation form. GA bond itu adalah pernyataan bahwa mereka akan membayar GA contribution atau biaya salvage atau apa, kos-kos yang timbul, ya, yang berhubungan dengan GA, yang kemudian itu merupakan sesuai dengan final assessment dari adjuster. Jadi memang angka itu adalah sudah sesuai dengan penilaiannya, hasil survei penilaian, ya. Juga dia juga harus menyertakan namanya valuation form, perhitungan harga muatan, ya, yang dia miliki dari packing list invoice yang dia punya, ya, atas muatan tersebut. Nah, kemudian, nah, itu GA, ya, secara umum, ya. Jadi GA ini memang apa, banyak dilakukan diterapkan, ya, oleh pemilik kapal. Jadi pemilik kapal itu sudah berpikir jauh gitu bahwa suatu saat itu kapal itu mungkin bisa accident, bisa kecelakaan, bisa tabrakan, bisa tenggelam, ya kan, bisa kebakaran, bisa macam-macam tuh. Dan dia nggak mau suruh nanggung sendiri, gitu kan, nggak mau dia nanggung sendiri. Dia maunya nanggungnya bersama-sama dengan si pemilik barang. Loh, Pak, kan itu yang melakukan apa namanya, eh, ngontrol, manage kapalnya kan ya krunya kapal itu sendiri, ya. Kenapa si pemilik muatan juga dikenakan sanksi juga, ya? Karena ada kontribusi muatannya dia di situ sehingga dia harus melakukan perjalanan itu, gitu. Jadi intinya eh, apa ya, GA ini adalah hasil dari bargainingnya si pemilik kapal supaya dia tidak 100% diklaim oleh eh, pihak yang terkorban, gitu, ya. Nggak mau dia dikorbanin gitu. Dia harus memiliki juga apa namanya, kekuatan bargaining juga sehingga dia bisa tetap survive tuh di bisnis pelayaran tersebut, ya. Jadi dia juga nggak apa ya, konvensi-konvensi di pelayaran itu di sea, ya, di laut itu, ya, itu juga eh, yang saat ini itu banyak juga itu menguntungkan dari si pemilik kapal. Jadi pemilik kapal tuh em, punya banyak aturan internasional, ya, yang kemudian melindungi dia, gitu. Nah, lalu kita bicara tentang boat to claim collusion clause. Jadi clause di mana, klausa, ya, di mana ada collusion, tabrakan antara dua pihak, dua kapal berarti, ya. Dua kapal kemudian terjadi apa, tabrakan. Nah, ini bagaimana nih blame-nya nih, nyalahinnya nih. Siapa yang bertanggung jawab nih? Kalau ada boat to blame collusion, kalau ada dua kapal yang kemudian bertabrakan, gitu, ya. Nah, ini kita lihat, ya, poin-poinnya. Bila terjadi tubrukan antara kapal, maka penyelesaian klaim antara pihak-pihak harus ditetapkan terlebih dahulu tingkat kesalahan atau degree of fault dari masing-masing kapal. Jadi dilihat nih apa namanya, kontribusi dari degree of fault, kesalahannya. Itu ada pihak independen yang kemudian bisa menilai nih. Ini dia kesalahannya 30%, ini kesalahannya 70%, ya. Nah, contohnya nih misalnya ada Mother Vessel Anita, MV Anita
bersalah 30%. Kemudian juga ada KM ya, kapal muatan Sylvia bersalah 70%. Ya, maka klaim dari eh, yang timbul dari kapal S atau kapal Sylvia harus dibayar oleh MVA ya, atau mother vesselnya Anita itu sebesar 30%. Jadi karena Anita tuh bersalah 30%, ya Anita bayar 30%. Sedangkan MVS Sylvia, karena dia bersalah 70%, maka dia bayar klaimnya 70%. Gitu ya. Jadi dua-duanya tetap bayar. Karena tabrakan itu nggak mungkin satu pihak yang benar aja, satu pihak yang salah nggak. Pasti ada persentasenya ya. Nah, contoh lain dalam perhitungannya ya, misalnya kerusakan main vessel A itu adalah $5.000. Sedangkan main vessel S itu $15.000 tuh kerusakannya tuh ya. Berdasarkan pada degree of fault ya, kita bicara tentang degree of fault ya, tingkat kerusakan, tingkat kesalahannya, maka tadi dari KMA itu membayar pada KMV adalah 30% kali 15. Ya, kalau tadi 70-30 ya. Kemudian yang apa namanya, si MVS Sylvia dia harus bayar 70% dari 5.000 ya, yaitu 3.500 ya. Jadi ini yang disebut dengan both to blame collusion clause ya. Sehingga the balance ya sekitar 1.500. Dalam hal ini penyelesaian kedua kepentingan tersebut melalui asuransi hull underwriter ya, perusahaan asuransi ya underwriter itu ya. Selalu disyaratkan dengan perhitungan secara cross ability. Jadi pasti ada dua belah pihak ya, cross ya, silang ya. Berhubung klaim yang timbul tidak hanya berupa ongkos perbaikan, tapi juga menyangkut muatan ya, ada muatannya, kemudian juga kecelakaan orang dan kerugian waktu atau time loss masing-masing kapal ya. Penyelesaian dapat melalui pengadilan, tetapi pada umumnya melalui arbitrase atau perdamaian amicable statement ya, settlement ya, dan pemufakatan kedua belah pihak. Jadi walaupun nih ya yang namanya both to blame collusion clause ini juga merugikan dua pihak, masing-masing dua pihak. Tapi karena tadi ada independen yang menentukan berapa degree of fault-nya, sehingga ya sudah diselesaikan secara damai gitu aja ya. Karena kalau dia lanjutkan ke arbitrase internasional ataupun pihak ke pengadilan, nah ini akan panjang lagi. Biaya dia yang dia keluarkan akan lebih banyak begitu ya. Sementara belum tentu yang dia tuntut itu bisa berhasil gitu ya. Sehingga ini jalan tengah yang apa yang win-win ya, win-win solution, kedua belah pihak juga merasa senang begitu. Nah, ini juga bagaimana both to blame collusion itu sebenarnya terjadi ya. Ini sebenarnya sudah ada sejak Hajj Rule tahun 1924 ya, di mana ada di BL itu Bill of Lading itu mensyaratkan peristiwa dari both to blame collusion. Kemudian juga Fisby Rule ya tahun 1968 ya, di situ dikatakan dari hasil apa rule-nya atau kesepakatan itu ya, aturan yang baru kemudian terbit, yaitu pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab dalam hal kesalahan navigasi atau misnavigation atau management of the ship dari nahkoda ya. Maka pemilik muatan tidak mendapat ganti rugi dari kapal pengangkutnya, akan tetapi dalam praktek pemilik muatan dapat mengajukan tuntutan pada kapal lawan berdasarkan hukum perdata, yaitu hukum perdata kita ya, yaitu di KUH Perdata pasal 1365. Jadi ini yang satu lagi yang saya katakan ini menguntungkan dari pemilik kapal ya. Jadi pemilik kapal tuh berdasarkan aturan internasional yaitu Hajj Rule maupun di Fisby Rule tahun 1924 maupun tahun 1968, dia dibebaskan dari kesalahan navigasi nahkoda. Nahkoda itu kan awaknya ya, awak kapal ya. Pemilik kapal kan dia bukan jadi nahkoda ya. Pemilik kapal ya owner kapal. Owner kapal tidak diminta ganti rugi gitu. Ya berdasarkan rule internasional itu ya tidak dimintai ganti rugi. Ya, yang dimintai ganti rugi justru si nahkodanya tersebut gitu.
yang menjalankan navigasi dari kapal tersebut. Tetapi ya kalau di Indonesia kita masih ada satu celah yaitu melalui KUH Perdata yaitu di pasal 1365. Artinya apa? Kalau pengadilannya itu terjadi di Indonesia, maka tuntutan celahnya bisa melalui KUH Perdata ini ya. Kemudian berikutnya peraturan di USA. Nah, di Amerika beda lagi ya. Bila terjadi tubrukan dalam lingkungan juridiksinya, jadi tubrukannya ini kejadiannya di Amerika nih. Kedua kapal bertabrakan selalu ditetapkan bersalah 50-50 ya. Jadi Amerika tuh mau yang satu rusak banget, yang satu nggak rusak banget gitu ya. Dia itu dia langsung menetapkan 50-50 ya. Dua kapal tersebut ya. Di samping itu, pihak yang berwenang atas muatan harus bertanggung jawab terhadap klaim kapal lawan ya, berwenang ya, bertanggung jawab dia atas kapal lawan ya. Oleh karena itu, bila ada ketentuan boat to blame collusion di mana pemilik muatan harus turut menanggung klaim kapal lawan. Nah, kalau di Amerika aturannya tidak seperti yang di internasional ini, Hutch Rule maupun Miss Birum, dia punya aturan sendiri, maka dia apa si pemilik kapalnya pemilik muatannya juga harus bertanggung jawab gitu ya terkait dengan kerusakan dari kapal muatan yang lain ya. Nah, ini di sini dikatakan ya, dengan penutupan asuransi barang yaitu dengan ICCA B maupun C dapat menjamin ganti rugi dari cargo underwriter. Jadi boat to collision ini dijamin oleh ICCA B maupun C ya. Nah, itu. Nah, ini dia salah satu contoh ya. Collision or contact of vessel, craft on conveys with any external object other than water. Jadi ya kalau kapal yang melintang itu kerusakannya luar biasa. Mungkin dia bisa terbelah dua tuh ya. Tapi kalau kapal yang menusuknya, itu mungkin muatannya apa? Kerusakannya malah ringan aja dia. Kalau di Amerika itu kejadiannya dua-duanya 50-50 harus saling membayar, mengganti ya, saling mengganti ke satu sama lain. Tapi ini kejadiannya kebetulan di Singapura ya, tahun 2005 ya, terjadi hal seperti ini. Baik, saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan GA. Untuk perkuliahan berikutnya, saya juga nanti ada tugas ya, yang akan saya publish di e-learning ya. Nah, kalian bisa cek saja di e-learning. Kemudian untuk perkuliahan berikutnya, kita tetapkan di hari Selasa setelah pada pukul 14 ya, nah, pada pukul 16 ya, 16.00 ya. Baik, em, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf dan eh, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.